Alam memberikan segudang harta yang tak ternilai harganya. Gemerisik daun terkena angin, kicau burung terbang di langit, dan masyarakat yang beraneka ragamnya. Indonesia dikaruniai keragaman yang begitu melimpah. Keragaman tersebut melahirkan satu warisan berharga yang bernama budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya budayanya masing-masing. Salah satunya kesenian tari tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tersebut semakin ditinggalkan. Jika tak ada lagi yang peduli, lalu siapa yang akan menjaga kekayaan itu? Pemirsa, mari ikuti perjalanan saya ke sebuah tempat di mana budaya itu dapat terbang bebas menampakkan dirinya. Bersama saya Evelyn, inilah Puspo Budoyo. Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo adalah tempat pelestarian budaya yang bertempat di Jalan Elang Raya nomor 1, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Seperti kata Nusantara yang dibawanya, Puspo Budoyo memiliki misi untuk melestarikan budaya dari seluruh wilayah Indonesia. Berdiri sejak 2006, Puspo Budoyo telah menumbuhkan kecintaan akan budaya pada banyak hati. Salah satunya Novelin atau yang akrab disapa Velin, salah satu pengurus Puspo Budoyo. Puspo Budoyo ini sebenarnya bukan tempat budaya. Tadinya itu hanya satu tempat yang digunakan untuk sewa menyewa tanaman. Tadinya ada di sebelah sana itu namanya Betawi Corner. Nah, setelah semakin kesini, Bapak Ibu karena kecintaannya terhadap budaya tradisional, jadi mereka membuat bangunan-bangunan ini terus dijadikan tempat melestarikan budaya karena kebetulan kan Ibu Lis juga tadinya penari dan Bapak sendiri orang yang suka dengan budaya tradisional. Jadi mereka tujuannya di sini juga untuk melestarikan gitu. Adalah Bapak dari mantan Dirjen. Betul, iya. Dari mantan Dirjen tiba-tiba jadi kebudayaan. Kebudayaan, larinya jauh gitu. Udah berapa lama Kak Puspo Budaya ini berdiri? Oke, Puspo Budoyo ini berdiri pada tanggal 6 Agustus 2003 sampai sekarang, berarti sekitar 19 sampai 20 tahunan. Iya. Kalau kesenian budaya tradisional yang ada di Puspo Budaya ini apa aja? Kesenian yang ada di Puspo ini kita yang pertama ada tari, ya, ada sanggar tari, ada sanggar karawitan, ada kolintang angklung alat musik tradisional, ada gambang kromong, ada dalang cilik juga ada, wayang kulit. Oh, wayang kulit juga ada. Iya. Berarti dalangnya tuh bener yang kayak anak kecil. Iya, jadi kebetulan juga ada beberapa anak-anak kecil yang minat untuk mendalang. Jadi kita punya kursus dalang juga di sini gitu. Kalau untuk kursus tarian sendiri atau kalau tadi kan kalau dalang cilik berarti untuk anak-anak. Berarti kalau untuk tarian sendiri itu ada kelasnya gitu kah atau gimana? Untuk kelas tarinya kita sendiri ini kita ada sekitar 6 sampai 7 kelas. Jadi itu dipecah jadi beberapa usianya. Jadi kayak misalnya dari umur 3 tahun sampai 5 tahun, dari 6 tahun sampai 11 tahun gitu. Nanti 11 tahun sampai 15 sampai 17 sampai di dewasa juga kita ada. Jadi istilahnya kita itu belajar menari di sini nggak ada batasan umur gitu.
Untuk tariannya itu tarian dari daerah tertentu saja kah atau seluruh Indonesia tuh ada jenis tarian di sini? Iya, oke. Kita belajar di sini itu Nusantara. Jadi semua tarian kita bisa nguasain, bisa belajar. Tapi karena kita tuh kalau misalnya latihan biasanya untuk pemanasan kita belajarnya dasarnya tari Jawa, gitu. Karena di beberapa pagelaran juga kita tuh pagelarannya lebih ke Jawa gitu. Tapi untuk sanggarnya sendiri kita Nusantara. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua kita ada. Kalau di YouTube-nya Puspa Budaya itu kan ada ya beberapa show yang saya waktu itu pernah lihat, ada wayang orang, ada sendera tari. Itu juga dikursuskan di sini atau cuman tertentu aja? Jadi Puspa Budaya ini kita tuh ada wayang orang tokoh, ada ketoprak tokoh, ada lenong, ada ludruk, ada sendera tari Ramayana, ada drama tari. Nah itu tuh kita hanya pagelaran yang Puspa Budaya membuat sendiri gitu. Jadi bukan kursus, nggak ada kursus segala macam. Itu hanya jadi Puspa Budaya mau menggelar pagelaran gitu, ya udah. Judulnya apa? Kalau ketoprak tokoh, oke, berarti ketoprak tokoh. Kalau wayang orang, oke, berarti wayang orang gitu. Dan selama berdirinya ini Puspa Budaya itu sudah menggelar sebanyak 110 pagelaran gitu. Terus setahun berapa pagelaran Kak biasanya? Dalam setahun itu kita bisa 3 sampai 4. Kayak misalnya pemerannya sendiri itu berarti dari siswa yang belajar di sini, atau peserta yang belajar di sini. Iya, betul. Jadi kumpulan para seniman-seniman Puspa yang di sini dari kecil-kecil, ada yang dari misalnya kalau sendera tari Ramayana tuh biasanya anak-anak dijadiin kayak kera gitu, yang kecil-kecilnya, terus yang dewasa-dewasanya jadiin putri taman gitu, dijadiin tokoh-tokoh juga bisa di sini gitu. Intinya kumpulan para seniman Puspa Budaya aja sih di sini gitu. Kalau di sini pernah nggak mengundang tokoh-tokoh budaya atau komunitas adat tertentu gitu untuk ikut misalnya ikut menampilkan sendera tari atau misalnya mengisi acara di sini? Oke, itu nanti bisa dilihat juga, itu di sebelah sana ada rekor muri. Itu kita sebanyak berapa ribu gitu, aku lupa ya. Itu kita mengumpulkan tokoh-tokoh penting untuk ikut dalam pagelaran tersebut gitu. Sampai Bapak SBY juga ikut pernah di sini, menteri-menteri juga ada di sini gitu. Itu tahun 2000-an lah. Waktu itu kan pernah ya Puspa Budaya itu sempat diundang sampai ke Spanyol. Itu tuh dalam acara apa itu? Itu muhibah ke luar negeri, kayak misi budaya ke luar negeri gitu. Nah itu Puspa Budaya bekerja sama sih, cuma aku nggak tahu ya karena di situ posisinya aku belum ada. Jadi itu udah zaman dulu. Jadi Puspa Budaya itu bekerja sama dengan kedutaan di Spanyol gitu untuk misi ke luar negeri gitu. Kalau nggak salah sebanyak 8 kali muhibah ke luar negeri selama Puspa Budaya berdiri ini. Kak, misalnya selain kecintaan Bapak sama Ibu nih akan budaya, ada nggak sih alasan lain mungkin dibalik pendirian Puspa Budaya ini? Karena kan melestarikan budaya-budaya yang hampir bisa kita katakan hampir punah, karena ketoprak ludruk itu udah hampir nggak pernah sih ditemuin, bahkan di Jakarta sini mana pernah, minim ya, minim banget. Kalau ludruk ketoprak adanya di kampung yang Jawa di sana. Alasannya selain melestarikan ya, mensejahterakan para seniman aja sih. Jadi kita berjalan aja gitu. Misalnya ada pagelaran, kalau misalnya ada pagelaran gitu kan seniman otomatis seneng ya kan. Ya jadi kita hiburan aja gitu. Berjalannya itu ya kan kita juga bisa dibilang ya ujung-ujungnya melestarikan juga gitu. Jadi untuk memakmurkan seniman-seniman yang ada di sini juga sih, buat kesenangan mereka aja. Kak, kalau misalnya dari masuk nih, kita kan lihat nih ada gapura di sebelah sana. Oh ya. Terus itu kayak dekorasi-dekorasi di sini itu ada filosofinya nggak? Ada. Apa tuh? Oke. Jadi di gapura-gapura ini karena Bapak Lulu ini dia kecintaan sama yang namanya Majapahit. Iya. Jadi dia pernah di suatu hari itu di daerah Jawa, dia ngelihat bangunan-bangunan ini terkubur
Jadi bangunan peninggalan Majapahit itu terkubur. Jadi karena mungkin dia merasa di sini nggak ada yang bisa kita kerjakan, diperbaiki juga kita nggak punya apa-apa, mau gimana gitu. Akhirnya dia inisiatif untuk membuat bangunan-bangunan ini sendiri di tempat dia gitu. Jadi judulnya ya karena Bapak mencintai Majapahit, jadi Ada ciri khas ada ciri Majapahit khas. gitu Iya, di sini. betul. Oke, selamat datang di Rumah Budaya Nusantara Puspa Budaya. Ini aku mau menjelaskan sejarah yang ada di Puspa Budaya ini. Oke, yang pertama ini ada pohon beringin. Pohon beringin ini dibawa pada tahun 70-an. Itu dia setelah bapak dan ibu Lulu menikah, mereka membawa tanaman kecil ini dari Malang. Terus mereka tanam di sini sampai akhirnya sudah besar seperti ini. Ini usianya itu sama dengan pernikahan bapak ibu. Gitu. Jadi di sini tuh ada sejarahnya lah. Pohon bisa sebesar ini tuh ada sejarahnya. Oke, kita lanjut. Ini ada Betawi Corner. Nah, ini yang aku bilang ini bangunan pertama yang dulunya hanya kayak pagar-pagaran yang disewakan untuk sewa-sewa tanaman. Nah, ini namanya Betawi Corner. Gitu. Terus kita lanjut ke rumah Manado, rumah kayu. Nah, di sini sebelah kiri kita ada rumah Manado, rumah kayu. Nah, ini sejarahnya adalah awalnya ketika Bapak dinas ke Manado, dia ngelihat rumah kayu, rumah Hasana yang di sana itu dia tertarik dan akhirnya dia membawa kayu-kayunya ini dan dibangun di sini juga. Jadi ini semua kayu-kayunya itu ini kayu asli dari Manado. Oh, dirangkai di sini. Betul. Gitu. Terus kita lanjut, ini ada pendopo. Nah, pendopo ini sebenarnya pendopo yang digunakan untuk latihan tari, latihan drama tari, sendera tari, wayang orang, ini ada di sini. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke di sini ada namanya rumah singgah. Nah, ini dari rumah singgah ini dia terinspirasi dari bangunan-bangunan Jawa. Dari gebyok, nama pintunya itu gebyok. Nah, itu tuh dia terinspirasi dari bangunan-bangunan Jawa gitu. Jadi ini lebih ke Jawa, yang ini ke Manado, yang ini rumah Joglo. Rumah Joglo Jawa Tengah. Yang di sana ini Betawi, yang di sana ada Betawi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kanan ini. Ini namanya pelataran Majapahit. Ya. Yang di sana itu ada simbol Majapahit, di atasnya ada tulisan Majapahit, pakai itu namanya itu Jawa deh. Nah, ini tuh ini kanan kiri yang patung ini adalah tokoh Majapahit. Namanya gitu ada. Ya, ini yang cewek ini namanya Tribuana Tunggadewi. Jadi dia itu ibu dari Raja Majapahit terakhir, kalau nggak salah namanya Hayam Wuruk, tapi nanti dikoreksi lagi, aku takut salah ya. Jadi ini ibu dan anak. Iya, Mereka dari kerajaan Majapahit itu, kerajaan terakhir lah. Waktu Majapahit masih jaya-jayanya, di masa kejayaan Majapahit itu mereka. Gitu. Ada penjelasannya juga sih. Oke, kita lanjut ke belakang. Ada lagi. Nah, ini musola ini juga terinspirasi dari bangunan Jawa. Lanjut kita ke belakang, ini namanya amphitheater. Nah, ini amphitheater ini bangunan-bangunan ini terinspirasi dari candi-candi di Jawa. Gitu. Jadi, nah tempat kita menggelar pagelaran itu di sini. Gitu. Jadi semua pagelaran-pagelaran yang ada di sini kebanyakan sebelum pandemi itu di sini menggelar pagelarannya. Nah, ketika setelah pandemi mungkin kita kan punya opsi lain untuk misalnya ada setelah pandemi ini kan kita nggak boleh terbatasnya tamu kan. Jadi kita ada live streaming biar lebih dekat juga sama penonton. Itu kita ada di sana. Di depan sini. Iya, betul. Nah, ini di belakangnya ini kita ada, nah ini juga spot untuk anak-anak latihan.
Nanti latihannya ada di sini. Oh, nanti Gitu. Udah sih paling itu. Ini yang di sini juga ini ada dari Jawa juga. Ukiran-ukiran Jawa juga sama dengan yang ini. Kalau yang ini ada fungsi tertentu nggak Kak? Sebenarnya ini tuh kita masuk ke bawah, ini basement. Oh. Ini tempat latihan-latihan tari, tempat makeup persiapan. Itu nanti ada di basement ini. Cuma untuk sekarang lagi nggak bisa digunakan gitu. Karena habis pandemi kan. Waktu itu sempat vakum dari pagelaran-pagelaran sampai akhirnya bisa menggelar pagelaran lagi setelah pandemi gitu. Itu sih paling itu aja. Boleh nggak Kak coba naik ke situ? Oh boleh silakan boleh. Boleh. Hati-hati. Oh, iya. Ini biasa kalau lagi pagelaran di atas ini doang atau sampai ke bawah? Oh enggak, di sini aja. Di sini di bawah itu udah penonton. Oh. Bisa lihat dekat, ini ada patung-patung Dewa-dewa ya. Aku nggak tahu juga sih, ini gajah. Terus di sana juga ada candi-candinya. Ini seharusnya bisa dinaikin sih, cuma kayaknya bahaya. Tapi kalau pagelaran sampai naik ke sini Kak? Ya. Oh, Sendata Ramayana kan kita ada beberapa cerita kayak Anoman Obong, yang tokoh utamanya itu Anoman. Anoman itu kan kera ya. Nah itu keranya bisa sampai naik ke atas. Oh. Ya karena ada kayak tangga harus naik ke atas itu tuh ada. Nanti mereka bisa sampai ke atas. Bisa nyampe atas sini gitu? Iya. Oh, keren juga. Gitu. Itu aja sih yang bisa aku jelasin dari Rumah Budaya Nusantara Puspa Budaya ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya boleh. Oke Kak, thank you. Oke, sama-sama. Sudah berapa lama sih Ibu menjadi pembimbing tari ya Ibu ya di Puspa Budaya? Saya mulai melatih tari di Puspa Budaya tahun 2008. Tahun 2008. Jadi kira-kira 15 tahun ya? Iya kayaknya. Itu melatih tari apa saja Bu kalau boleh tahu? Untuk saya melatih tari daerah Nusantara. Ada basicnya sih tari Jawa, Puspa Budaya ya, sesuai dengan namanya Puspa Budaya, basic tari Jawa. Itu ada pelatihnya satu lagi namanya Kanino. Kalau saya pelatih untuk tari daerah Nusantara. Jadi semua daerah Ya, Ibu? semua daerah dari Sumatera sampai Papua. Wah, keren sekali. Awalnya mengapa Ibu punya keinginan untuk menjadi pembimbing tari kalau boleh tahu? Sebenarnya itu sih mengalir begitu saja ya. Sejak saya SMA, saya menari sejak SD sebenarnya. Terus karena emang suka gitu, jadi hobi. Saya sejak awal nari kelas 2 SD itu sampai sekarang tidak berhenti nari gitu. Jadi ketika SMA saya diminta untuk menjadi pelatih tari, saya senang-senang aja gitu. Ya pokoknya mengalir aja sih. Karena sebenarnya dari bidang pendidikan saya sendiri bukan dari seni gitu. Saya lulusan sarjana pendidikan ekonomi. Pernah mengajar juga, mengajar akuntansi di salah satu SMK di Jakarta. Cuma mungkin karena saya sudah terlanjur suka menari, jadi lebih suka mengajar tari daripada mengajar kelas. Oh, jadi dari hobi jadinya malah ngalir terus ya sampai sekarang gitu. Gitu aja. Adik-adik sini coba semuanya sini. Mana? Yang di dalam. Gambreng. Ayo Satu lagi. Tak ting-tem aja. Tak ting-tem ya. Nih aku bener-bener. Enggak curang ya. Chicken.
Setelah berkeliling, saya dan tim berkesempatan melihat latihan tari tradisional. Di Puspo Budoyo, kursus tari dibagi menjadi berbagai kelas sesuai tingkat kemampuannya. Kelas kali ini adalah kelas intermediate atau kelas menengah. Mereka sedang berlatih untuk evaluasi atau ujian akhir. Penari-penari ini rata-rata baru berumur 12-15 tahun loh pemirsa. Wah, anggun dan lincah sekali ya mereka. Saya jadi tertarik untuk mencoba ikut menari bersama mereka. Kira-kira boleh tidak ya? Tapi saya boleh nggak ikut teman-teman belajar nari gitu? Oh, boleh banget. Yuk, mau coba? Yuk. Ya. Ternyata menari tidak semudah yang saya lihat pemirsa. Saya berulang kali ketinggalan gerakan dan harus berhenti sejenak. Belum lagi kaki yang sangat pegal mengikuti gerakan selincah itu. Menjadi seorang penari benar-benar harus penuh dedikasi. Saya jelas harus belajar lagi. Hari ini cukup kita latihan. Besok Kamis PR seperti yang kemarin sudah diumumkan. Tanggal 1 jam setengah 9 sudah di sini. Ya, pakai legging hitam, kaos hitam. Ya. Oke, yuk, sebelum pulang kita berdoa dulu. Selesai. Selamat sore adik-adik. Sudah berapa lama sih kalian belajar di Puspo Budoyo? Aku dari kelas 2 SD ya, jadi kisaran 5 sampai 7 tahunan. 5 sampai 7 tahun. Kalau mungkin gimana? Aku di sini sudah dari 5 tahun yang lalu. Oh, Ya, boleh tahu nih kenapa sih kalian bisa tertarik untuk belajar di Puspo Budoyo? karena aku tuh tertarik sama dunia tari kan, apalagi dari kecil tuh aku udah sering lihat tari-tarian gitu karena bapak saya emang kerja di sini, jadi udah biasa lihat tari-tarian gitu. Terus di benakku kayak muncul, kayaknya seru deh kalau ikut tari gini, jadinya aku masuk di sini. Kalau ini nih, kan kita hidup di dunia yang lebih modern sekarang, kayak banyak ada tari tradisional, terus kayak ada K-pop dance juga, mungkin teman-teman udah pernah lihat atau mungkin nari-nari di aplikasi TikTok gitu kan.
Apa sih yang membuat kalian lebih memilih untuk belajar tari tradisional daripada tarian modern? Ya, Indonesia itu kan beragam suku budayanya ya. Jadi tuh aku mau ngelestariin budaya kita jangan sampai punah atau jangan sampai hilang, ketutup sama budaya-budaya luar gitu, budaya-budaya modern. Jadi gimana caranya biar bisa ngelestariin itu? Ya aku nyoba buat kayak masuk sanggar tari, jadi buat kenalin tari-tari ke temen-temen aku juga gitu. Dari kalian nih sebagai penari, sebagai seniman, ada nggak sih harapan yang ingin kalian sampaikan gitu dari tarian yang kalian, misalnya kalian kan nari nih, kayak aku pengen nih melestarikan budaya, atau mungkin ada pesan lain di selain itu? Apa ya? Jangan sampai budaya kita hilang karena budaya luar sih. Gitu aja. Kalau bikin ada nggak kan? Hak sama kayak ini sih, jangan hilang tergerus oleh waktu gitu. Oke. Ibu sebagai salah satu pendidik tari, ada nggak harapan ibu untuk generasi muda sekarang yang seperti siswa-siswa di sini, itu kan ada generasi muda yang belajar tari, belajar kesenian tradisional, ada nggak satu harapan seperti itu? Harapan saya sih nggak muluk-muluk ya. Anak muda sekarang sebenarnya sih itu dari kebiasaan ya. Kalau di semua sekolah mewajibkan atau ada memasukkan kurikulum seni, salah satunya adalah seni tari daerah, itu bagus sekali supaya mereka tahu identitas budaya Indonesia gitu, identitas dirinya gitu. Jadi tidak ikut-ikutan malah membudayakan tarian dari luar yang sebenarnya sih kalau menurut saya kurang bagus ya. Karena orang luar pun banyak yang belajar kesenian kita gitu, tari daerah Indonesia. Malah pernah tuh teman cerita ya di Jerman, jadi teman saya menonton sebuah pertunjukan, itu ada seni karawitannya, itu gamelan, terus ada seni tarinya, itu yang perform itu orang-orang Jerman, sedangkan yang nonton orang Indonesia. Nah, teman saya merasa malu sekali, seperti ditampar gitu pada saat itu ya gitu. Kenapa mereka bagus, orang-orang Jerman malah mempelajari kesenian kita gitu. Kita sendiri malah Iya. agak melupakan ya. Makanya saya sih sudah cukup senang juga, sesuai dengan harapan saya sebenarnya. Ada beberapa sekolah yang sudah ada kurikulum tari daerah dari bagian dari SBK itu ya, di SBK itu ada tari daerahnya, itu udah bagus sih, tinggal anak-anaknya aja membiasakan untuk tetap mencintai kebudayaan daerah daripada kebudayaan luar.